Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, berjumpa lagi ya dengan Bu Endang Wahyu di kelas Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Lawang. Tentunya untuk kalian yang kelas 9. Di era pandemi COVID ini, yang penting bagi kita semua adalah kita harus sehat. Meskipun kita harus belajar di rumah tanpa mengurangi semangat kalian dalam belajar. Ya. Jadi harus tetap semangat dan sehat. Jangan lupa kita belajarnya dengan senang hati. Siapa yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak menyenangkan? Oh tidak, nanti pasti akan menyenangkan. Ya, oke. Semangat ya anak-anak. Morning spirit. Jangan lupa nanti absen dulu ya. Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat. I love you. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mention Allah dulu ya. Bersama-sama. Oke, bagaimana caranya mention Allah? Mudah, dengan bacaan basmalah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan bacaan bismillah, maka kita akan belajar dengan ditemani Allah. Pasti nanti akan lebih mudah untuk belajarnya. Anak-anakku, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini yang akan kita pelajari adalah teks cerpen. Oke? Yang akan kita pelajari adalah teks cerpen. Anak-anakku, setiap teks dalam bahasa Indonesia selalu terbagi dalam 4 KD. KD yang pertama yaitu KD identifikasi. Kemudian KD yang kedua menyimpulkan. KD yang ketiga yaitu KD menelaah. Dan KD yang terakhir yaitu KD menulis atau menyajikan teks. Kita mulai dulu yang pertama dulu ya, yaitu KD 3.5. Kalau kalian yang sudah memiliki buku paket, coba dilihat buku paketnya halaman 51 sampai halaman 60. Bunyinya KD 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anakku sayang, apa ya kira-kira ya yang akan dipelajari pada KD ini? Tentu saja yang pertama kamu harus mengerti dulu apa itu teks cerpen. Kemudian kamu bisa menunjukkan apa tujuannya kalian belajar teks cerpen serta apa fungsinya. Dan yang ketiga, kamu bisa menunjukkan struktur teks cerpen. Hanya 3 itu saja. Mudah kan? Nah anak-anakku sayang, kita mulai dari bahasan yang pertama ya. Teks cerpennya yaitu pengertian teks cerpen. Semangat! Kan sudah dengan izin Allah tadi. Berarti pasti nanti akan lebih mudah untuk belajarnya. Oke?
Cerpen tadi itu singkatan dari cerita pendek. Kamu semua sudah tahu itu. Tapi apa pengertiannya? Nah, yang saya ambil sekarang adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen itu adalah kisahan pendek atau cerita yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, ini ada dalam KBBI halaman 165. Kalau kamu mau lihat KBBI-nya, nanti dicek ya, di cross check dulu. Maksudnya bagaimana itu? Pokoknya cerpen tuh cerita yang pendek lah. Kisahan-kisahan itu apa? Kalau kamu nggak ngerti, kalau kisahan tuh ya cerita. Pokoknya ya pendek, cerita yang pendek, tidak sampai berlembar-lembar, tidak sampai 10 lembar. Meskipun hanya setengah halaman, kalau itu sudah bisa merupakan sebuah cerita, itu namanya cerpen. Itu ya, gampang kan? Yang kedua, mengenai tujuan dan fungsi teks cerpen. Kita lihat tujuan yang pertama, untuk mendidik. Bagaimana teks cerpen kok bisa mendidik anak-anak? Di dalam teks cerpen itu terdapat nilai-nilai kehidupan, baik yang positif maupun yang negatif. Nilai positif dan negatif itu dapat dipakai sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan tujuan yang kedua, tujuannya untuk menghibur. Membaca cerpen itu sebenarnya mengasihkan ya. Kita akan merasa senang. Orang yang membaca cerpen biasanya kalau ceritanya sedih, kita bisa ikut meneteskan air mata. Kalau ceritanya senang, lucu, kita bisa ikut tertawa. Nah, ini kan namanya sebuah hiburan. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan bahas fungsi teks cerpen. Fungsi teks cerpen di situ tertulis fungsi sosial. Apa ya fungsi sosial itu ya anak-anak? Kalau kita lihat kata sosial, maka bayangan kita adalah kehidupan sosial manusia. Nah, coba kamu hubungkan fungsi sosial itu dengan kehidupan sosial manusia. Di dalam cerpen itu terdapat nilai-nilai kehidupan sosial yang dapat dicontoh, dibandingkan, serta dapat mempengaruhi kehidupan manusia atau kehidupan kita sehari-harinya. Oleh karena itu, cerpen mempunyai fungsi sosial. Nah, anak-anak, berikut ini Bu Endang punya cerita. Ceritanya memang tidak terlalu panjang ya, tetapi nanti coba kamu pikirkan apakah cerita yang Ibu sajikan ini benar-benar merupakan sebuah cerpen, apa tujuannya sama, dan fungsinya juga sama seperti yang kita bahas tadi. Coba kalian baca ya. Tentang siapakah cerita itu? Iya, tentang si Karyo. Seorang Karyo yang meninggal karena terpapar COVID-19. Sekarang coba kita lihat bagaimana struktur teksnya. Struktur teks cerpen terbagi menjadi 3 bagian. Bagian awal itu namanya orientasi. Kemudian bagian tengah namanya komplikasi, dan bagian akhir namanya resolusi. Nah, anak-anak, dengan begitu materi kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Kamu mencoba untuk
mengerjakan tugas-tugas yang telah disediakan sebaik mungkin. Jangan lupa, anak Indonesia adalah anak yang penuh semangat. Ayo semangat. Sampai bertemu di KD berikutnya ya. KD 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks. Mau tahu? Apa mau tahu banget? Sampai jumpa. Success for you. Oke, anak Indonesia, selamat bekerja.